memang bahannya agar mendapatkan kebun yang sehat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama ini memilih lokasi yang tepat. Memilih lokasi yang tepat ini maksudnya lokasi tersebut diharuskan mendapatkan sinar matahari yang cukup atau terhindar dari gangguan hewan-hewan lainnya yang dapat merusak pertumbuhan tanaman. Lalu ada faktor itu juga faktor tanah. Faktor tanah ini sangat penting juga karena dapat agar dapat menjaga pelestarian tanaman. Jika tanah yang dipilih subur dan kaya akan bahan organik, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan pesat. Selanjutnya itu faktor yang harus diperhatikan itu faktor air harus diperhatikan karena jika tanaman dekat dengan sumber air nih, maka tanah di tanaman tersebut akan rusak. Karena tanah rusak, maka tanaman akan tumbuh dengan baik dan memudahkan penyiraman tanaman dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya itu ada hindari area yang memiliki bangunan yang tinggi dan memiliki pepohonan yang tinggi karena jika tanaman tidak terkena sinar matahari karena terhalang oleh dinding tinggi atau terhalang oleh pohon tinggi, maka tanaman tersebut akan layu atau mati. tiga. Dan selanjutnya faktor kedua, pemilihan jenis tanaman yang tepat. Kan kita dalam sayuran, buah-buahan dan makan. Kita hidup kayak kangkung, bayam, tadi itu karena jangka panennya itu sangat pendek, jadi sangat efektif dan sangat efisien. Kalau misalnya kangkung itu kan mudah ya perawatannya, kayak cuma disiram pakai air, terus cahayaan. Kalau bayam juga mudah, terus kayak tomat, cabai, dan pemilihan waktu jenis tanaman ini harus sesuai dengan pH yang ada di tanahnya. Yang ketiga itu siapkan media tanam. Media tanam itu kan berupa tanah, terus ada sekam dan sabut kelapa. Nah, tanah itu kan udah biasa dipakai di tanaman sekitar kan, kayak tanaman tadi. Terus kalau sabut kelapa itu kan biasanya buat pencakokan tuh. Nah, bisa juga kalau dari sekam itu, sekam kan dari tadi, dari kulit tadi, ya kan, yang udah digiling itu kan. Nah, itu biasanya untuk sekam dan sabut kelapa itu dia harus didiamkan terlebih dahulu karena kan dia kering kan katanya. Nah, dia harus lembab biar supaya bisa untuk tanaman. Selain dari ketiga tanaman ini kan ada tanah, ada sekam, lalu ada sabut kelapa. Selain ketiga itu ada yang sama, ada apa gitu? Dari air ya. Nah, dari air itu kan termasuk
ke dalam tanaman hidroponik. Nah, itu juga sehat, Kak, karena kan dia menggunakan pupuknya juga biasanya alami juga kan ya, dari lumut-lumut itu juga jadi pupuk. Nah, selanjutnya eh, kalau tanah kan bisa berbahagia, Kak, selanjutnya kan ya misalkan tanah tersebut biar tanaman itu bagus atau baik. Selanjutnya dari ketiga media tanah, sekam, terus habis kelapa itu juga ada tambahan pupuk kompos. Nah, tambahan pupuk kompos itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus yang selanjutnya itu ada kompos. Kompos itu kan hasil fermentasi dari kotoran hewan. Hewannya seperti sapi, kerbau, sama kambing. Nah, dari hasil kotoran hewan tersebut itu tuh bisa dijadiin pupuk supaya tanamannya bisa berkembang dengan subur gitu. Bisa juga sebagai contoh daun yang dikeringin, terus dia bisa diolah menjadi kompos. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu abu dari pembakaran kayu. Contoh dari abu pembakaran kayu itu ada seperti kayu dari abu itu karena untuk kebakaran, kebakaran. Dan ketika api dari kayu tersebut karena itu tanahnya dari dulu, terus api dari kayu itu dimasukkan ke tanah, terus tanahnya dicuci lagi, terus baru kita masukkan ke tanah supaya tanah tersebut bisa menjadi lebih subur. Cara yang keempat yaitu siapkan wadah untuk benih, dapat menggunakan botol dan wadah bekas makanan atau lainnya, serta jangan lupa kita memberi lubang pada bagian bawah untuk jalan keluar air. Gunanya yaitu agar tanaman tidak cepat busuk dan tanaman juga bisa bernafas, karena saat tanaman itu disiram terlalu banyak air akan keluar sehingga tidak cepat mati. Melalui lubang tersebut memungkinkan aliran udara yang baik dan pembilasan garam dari tanah. Tanaman juga memerlukan oksigen yang baik untuk bisa berkembang biak. Oleh sebab itu perlu banget kita membuat lubang drainase pada pohon. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Novia. Rawat tanaman dengan baik. Pastikan air, nutrisi, dan cahaya matahari setiap harinya. Kalau kita buat ada airnya, kalau yang tanaman-tanaman bersih atau apa namanya beras tanaman itu cahaya, kalau nggak misalnya pastinya kering juga dan nggak sehat.